Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Satgas Pangan Polri ungkap 5 merek beras premium tidak sesuai standar. Dikotomi sekolah negeri dan swasta tetap ada jika putusan MK tak dilaksanakan. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polri mengungkap 5 merek beras premium yang tidak sesuai standar mutu dan takaran. Kelima merek beras premium tersebut direproduksi oleh 3 perusahaan produsen beras, yakni PT PIM dengan merek beras Sani, kemudian PT FS dengan merek beras Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen, kemudian toko SY dengan merek beras Jelita dan Anak Kembar. Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras, Polri melalui Satgas Pangan bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Jakarta Timur, Subang, Jawa Barat, dan Serang, Banten. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersebut, tim Satgas Pangan Polri menemukan 5 merek beras premium yang tidak sesuai standar mutu, kualitas, dan takaran, serta dijual di atas harga eceran tertinggi. Adapun kelima merek beras premium tersebut yakni Sania yang diproduksi oleh PT PIM, kemudian ada beras Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen yang diproduksi PT FS, dan beras merek Jelita dan Anak Kembar yang diproduksi toko SY. Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Asegaf menjelaskan modus operandi yang dilakukan para pengusaha tersebut adalah melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang terpampang di kemasan. Selain itu, dalam memproduksi beras oplosan tersebut, para pengusaha menggunakan mesin produksi yang modern maupun tradisional. Lebih lanjut, Helvi mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga status penyelidikan kini ditingkatkan ke penyidikan. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM, merek Sanai, PT FS, merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun Anak Kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslap 4 Polri untuk mencari jejak digital, serta petugas pengambil contoh PPC Kementerian Pertanian RI dan di 4 lokasi TKP tersebut di atas. Selanjutnya kita melakukan pengujian laboratoris terhadap uji sampel yang kita temukan di lapangan tadi oleh Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti tersebut. Sampai dengan pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan adanya temuan 212 merek beras premium yang diduga curang dan mengklaim mutu beras tak sesuai label kemasan. Temuan tersebut hasil pemeriksaan lapangan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Dari hasil pemeriksaan yang mencakup 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi, ditemukan sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi harga eceran tertinggi, dan 9,38% memiliki berat kurang dari kemasan. Juli Suwarte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Bali menggelar syukuran peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-78 tahun 2025 pagi tadi di ruang rapat kerja Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Gerakan koperasi yang telah dicanangkan sejak 12 Juli 1947, namun perayaan saat ini sebagai refleksi kebersama dalam meningkatkan semangat gotong royong dan solidaritas kemandirian ekonomi rakyat. Syukuran peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-78 tahun 2025 Provinsi Bali ini diawali dengan pembacaan riwayat singkat Hari Koperasi Indonesia dan dihadiri oleh Ketua Harian Dekopin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Ketua Dekopinwil Bali, Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dan Gerakan Koperasi di Bali. Hari Koperasi tahun 2025 ini mengusung tema Koperasi Maju Indonesia Adil dan Makmur. Hal itu sangat relevan dengan perkembangan arus globalisasi serta digitalisasi. Untuk itu koperasi dituntut terus bertransformasi sehingga organisasi ini bakal menjadi kuat, tangguh, inklusif, dan adaptif. Ketua Dekopin Wilayah Bali, Wayan Murja, mengatakan, Dekopin Wilayah Bali memperingati Hari Koperasi ke-78, dikemas dengan syukuran yang dihadiri sekitar 400 gerakan koperasi di Bali. Wayan Murja melaporkan bahwa koperasi di Bali sudah menunjukkan kontribusi nyata. Hal itu berdasarkan data yang ada bahwa koperasi yang terdiri dari koperasi sektor real dan jasa keuangan telah berkontribusi terhadap volume usaha mencapai sekitar 20 triliun. Namun masih banyak tantangan sehingga ia berpesan untuk mendorong koperasi di Bali untuk beradaptasi dengan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Koperasi di Bali sudah menunjukkan peran dan fungsi kontribusi yang nyata di Bali. Menurut data yang sudah kita dapatkan bahwa kontribusi terkait dengan volume usaha daripada koperasi itu mencapai sekitar 20 triliun. Koperasi ini kan terdiri dari koperasi sektor real dan koperasi jasa keuangan ya. Itu kontribusi terhadap volume usaha ekonomi di Bali itu sekitar 20 triliun. Nggak jauh beda dengan kalau kita setarakan dengan BPR dan LPD. Sementara Ketua Harian Dekopin Bambang Haryadi mengungkapkan, peringatan Hari Koperasi yang diselenggarakan ini tidak hanya sebatas seremonial, tapi guna lebih mengangkat kembali gerakan koperasi yang semakin masif dan diminati. Hadirnya pemerintah di gerakan koperasi tentu bergerak dari hulu ke hilir, agar mampu menghasilkan solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-78 di 12 Juli 2025 ini, Dekopinwil Bali mengadakan acara ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini lebih kepada untuk lebih mengangkat kembali gerakan koperasi agar gerakan koperasi ini semakin masif, semakin diminati, dan tentunya gerakan koperasi ini juga dengan hadirnya pemerintah saat ini tentu kita harus bergerak dari hulu ke hilir juga agar mampu bisa mendapatkan atau menghasilkan solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Dr. Derha Luh Ayu Aryani MP dalam sambutannya mewakili Gubernur Bali mengapresiasi gerakan koperasi ini dan berharap peringatan ini dijadikan momentum untuk membangun sinergi untuk memajukan koperasi tidak hanya seremonial. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Dekopinwil Bali dengan PT KRIP, yakni Lembaga Informasi Keuangan CLIK terkait pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Peringatan ini berlangsung sederhana dengan pemotongan tumpeng dilanjutkan dengan seminar.
Indrawan, Bali TV. Pemirsa, BPR Sri Parta Group kembali menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah yang diikuti oleh 250 peserta dengan target 100 kantong darah terkumpul. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sejak tahun 1978. Di samping menjadi kegiatan rutin 2 kali dalam setahun, donor darah ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPR Sri Parta Group yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2025. Selain kegiatan donor darah, BPR Sri Parta Group juga akan melaksanakan persembayangan di Pura Sadkayangan di Bali dan memberikan donasi kemanusiaan di beberapa yayasan di Bali. Kegiatan ini melibatkan 250 peserta yang terdiri dari seluruh unit BPR Sri Parta Group, diantaranya BPR ASI, BPR Sri Gangga Bali, BPR Sri Parta Bali, BPR TIS, dan BPR Pusaka. Pendiri BPR Sri Parta Group, Wayan Gata, menjelaskan, kegiatan donor darah ini sudah rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu sejak tahun 1978. Baik, donor darah ini kita lakukan di Sri Parta Group sudah sejak mulai tahun 1978. Waktu itu kita mulai ber5 orang. Ini adalah secara rutin setiap 6 bulan kita lakukan. Di samping setiap 6 bulan ini kebetulan juga kita salah satu dari grup kita ada berulang tahun, sekaligus juga menyambut ulang tahun grup dan salah satu dari bank yang ada di grup Sri Parta. Nah, di samping itu juga kebetulan juga 17 Agustus juga kita sekaligus lah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga lah teman-teman pendonor ini bisa secara rutin terus mengikuti setiap 6 bulan sekali. Karena itu kita rutin lakukan sejak tahun 78 hingga sekarang ini. Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Sri Gangga Bali, Nima Dedwi Aryawati, menyebutkan bahwa kinerja BPR Sri Parta Group sampai dengan semester 1 tahun 2025 menunjukkan tren perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, di mana aset mencapai kurang lebih 382 miliar rupiah. Dengan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga kurang lebih 318 miliar rupiah. Sementara tabungan yang telah dihimpun kurang lebih 112 miliar rupiah dan deposito kurang lebih 206 miliar rupiah. Dari dana yang terhimpun tersebut, kami sudah menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, terutama UMKM, baik dalam bentuk kredit investasi, modal kerja, maupun kredit konsumtif, di mana sampai dengan semester 1 ini sudah terrealisasi kurang lebih 200 miliar dengan kualitas kredit yang sehat, yang dengan non-performing loan itu berada di bawah ketentuan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kami harapkan dengan adanya pertumbuhan kinerja yang positif ini dapat nantinya memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bali pada khususnya. Untuk kedepannya, BPR Sri Parta Group berkomitmen terus tumbuh dan berkembang secara sehat serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di Bali. Andika, Bali TV. Dikotomi sekolah negeri dan swasta tetap ada jika putusan MK tak dilaksanakan. Kami sudah kembali dengan laporan yang sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis.
Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai, takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pecinta wake. Kene ini awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi kini ane ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya konang panaki, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi MK telah memutuskan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP termasuk sekolah swasta tertentu. Namun sekolah swasta elit dibolehkan memungut biaya dari siswa di Denpasar hingga kini masih terjadi dikotomi sekolah swasta dan negeri jika putusan MK ini tidak dilaksanakan Pemda. Menurut pengamat pendidikan yang juga mantan Kepala SMP Negeri 1 Denpasar, DRS Anak Agung Gede Rimbie MPD saat ditemui Sabtu 26 Juli 2025 di lapangan Puputan Badung Gusti Made Agung, mengungkapkan sejumlah alasan masyarakat masih memprioritaskan belajar di SMP negeri dengan alasan SDM guru dan fasilitas serta branding. Selain itu, melihat biaya pendidikan, sedangkan untuk SD masyarakat lebih memilih SD swasta. Menurut Agung Rimbie, putusan MK harusnya segera dilaksanakan agar semua rakyat menikmati pendidikan terjangkau dan berkualitas. Kalau saja sistemnya masih begini, menurut dia, masyarakat masih dominan memilih SMP negeri. Kalau kita lihat pendidikan sekarang itu memang semuanya serba instan begitu ya. Jadi sehingga anak-anak itu dengan teknologi yang tinggi itu sudah lupa dengan etika. Jadi tata krama dan sebagainya itu sangat dibahayakan sekarang kepada anak-anak didik kita. Termasuk guru-guru juga begitu. Jadi itu lebih menonjolkan yaitu pendidikannya. Jadi sehingga dilupakan itu adalah etika. Sehingga sekarang MOS-nya itu kan MPLS-nya kan itu yang sekarang ditonjolkan adalah supaya tidak ada kekerasan dan sebagainya. Jadi itu susila etikanya harus ditingkatkan juga. Dia juga mengingatkan sejumlah persoalan yang menanti jika pelaksanaannya tidak cermat. Selain itu, Agung Rimbie mengkritisi pendidikan dasar dan menengah di Denpasar saat ini banyak melupakan pendidikan etika,
Selain karena SDM guru, saat ini banyak dari anak muda, juga akibat padatnya kurikulum. Ya, jadi kalau kita lihat masyarakat di Kota Denpasar, karena sekolah-sekolah negeri itu untuk SMP-nya masih favoritnya adalah SMP negeri. Tetapi kalau SD-nya masih SD swasta. Itu kesan di masyarakat. Di samping itu adalah mengenai dana ya. Jadi dana yang di negeri dengan di swasta kan berbeda. Sehingga orang-orang akan berlomba-lomba akan mencari SMP negeri. Di samping itu SD-nya juga begitu. Jadi banyak orang yang sudah punya kemampuan di swasta makanya kita pemerintah sesuai dengan keputusan MK itu sangat bagus sekali, sehingga negeri dengan swasta tidak akan ada lagi persaingan, sehingga semua sama. Itu bagus sekali untuk keputusan MK-nya. Para pensiunan guru selama ini memanfaatkan lapangan Puputan Badung Gusti Ngurah Made Agung untuk berdiskusi soal pendidikan termasuk saat HUT SMP Negeri 1 Denpasar. Swece melaporkan. Penetapan Desa Sulangai sebagai desa wisata baru dilaksanakan pada bulan Desember 2024 sebagai aksi nyata perguruan tinggi dalam mendukung program wisata hijau Bali, Politeknik Negeri Bali, PNB bersama Universitas Mahasaraswati Denpasar atau UNMAS, menggandeng perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Mangutama Badung bersama-sama mengembangkan pusat edwisata konservasi di Desa Sulangai, Petang, Kabupaten Badung. Program ini merupakan implementasi program hibah pengabdian kepada masyarakat PKM Multi tahun 2024-2026 pada skema pemberdayaan wilayah yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek tahun 2024 yang dilanjutkan oleh Kemendikbudsaintek tahun 2025. Sumber pembiayaan berasal dari Kemendikbudsaintek dan CSR PDAM Badung. Program ini bertujuan untuk memberikan penguatan agar pengembangan desa wisata Sulangai tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi tetap meletakkan kelestarian budaya religi, lingkungan, serta keberlanjutan program sebagai pertimbangan utama. Bidang permasalahan yang digarap meliputi bidang pariwisata, pertanian, kebencanaan, dan lingkungan. Implementasi program tahun 2025 kali ini di samping kembali dalam membentuk penguatan SDM yaitu Pokdarwis, Poktani, Truna-Truni, dan siswa-siswi SMP dan SMA juga dilakukan pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang dilaksanakan pada Sabtu 26 Juli 2025 dengan narasumber dan pendamping dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali. Kegiatan dipusatkan di SMA Negeri 1 Petang, diikuti oleh 110 siswa dan guru SMA Negeri 1 Petang, 50 mahasiswa dan dosen PNB, serta 10 orang anggota masyarakat. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh salah satu pemenang hibah kementerian yang dalam hal ini adalah hibah PKW, pemberdayaan untuk kawasan bersifat wilayah sifatnya. Jadi wilayah yang diberikan pemberdayaan hari ini adalah di wilayah Badung Utara, salah satu wilayah penyangga dari ketersediaan air yang ada di Provinsi Bali. Sebagai lembaga yang memberikan jargon PUT Green Tourism sebagai sebagai produk unggulan kampus kami Politeknik Negeri Bali, maka kami Politeknik Negeri Bali senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini untuk menjaga kelestarian alam yang ada di Bali. Program yang dikoordinir oleh Profesor Lilik Sudiajeng dari PNB dengan tim Prof. Putu Astawa dari PNB, Prof. Witnyane dari UNMAS, dan Nikade Eptayuni dari PNB dilaksanakan berdasarkan kontrak antara Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudsaintek didukung penuh oleh Kadis Parda Bali, Perbekal, beserta jajaran pimpinan Desa Sulangai, Pokdarwis, Poktani, TPS 3R, dan seluruh masyarakat Desa Sulangai. Sebenarnya program ini adalah program multi tahun yang diawali dari 2024 hingga 2026 mendatang. Nah, khusus untuk kegiatan hari ini merupakan kegiatan pelatihan tanggap bencana bagi adik-adik SMA. Ya, dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan di dalam menghadapi
berbagai bencana alam yang mungkin terjadi, untuk mencegah terjadinya bencana alam, dan juga untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap pelestarian lingkungan. Kegiatan lainnya yang segera menyusul adalah simulasi paket edu wisata konservasi dengan mengundang praktisi industri pariwisata, tamu domestik dan mancanegara, yaitu mahasiswa asing yang sedang magang di PNB dan anggota Pokdarus tempat. Kalau pengabdian masyarakat ini memang artinya seperti gayung bersambut. Kita selalu bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperoleh informasi juga program-program mereka yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Sangat baik dan kami juga menyambut dengan baik. Diharapkan program ini dapat didanai kembali untuk tahun ketiga, yaitu tahun 2026, sehingga semua kegiatan dan luaran yang direncanakan dapat diwujudkan secara tuntas. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, Widya Nusantara School Win School secara resmi dibuka pagi tadi di sekolah setempat. Sekolah yang beralamat di Jalan Noja, Saraswati, Denpasar merupakan sekolah pendidikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak serta tempat penitipan anak berkurikulum Cambridge. Widya Nusantara School merupakan sekolah pendidikan anak usia dini untuk berbagai program ditawarkan kelompok bermain dan taman kanak-kanak serta penitipan anak dari usia 2 tahun hingga 6 tahun. Sekolah beralamat di Jalan Noja Nusantara dengan lokasi strategis, nyaman dan pusat kota, memiliki daya tampung 124 anak. Win School menyediakan sarana prasarana sangat layak bagi anak-anak, dari ruangan kelas, tempat bermain hingga tempat tidur anak. Sekolah bernaung di bawah Yayasan Dharma Widya Ulangun Kurikulum Cambridge telah dilapas 16 Juli 2025 lalu. Pembukaan Win School ditandai dengan pemotongan pita dan penandatangan prasasti oleh Ketua Yayasan didampingi Kepala Sekolah PLT Kabid PAUD Pusdikpora Kota Denpasar Nyoman Handika mewakili Wali Kota Denpasar. Para tamu undangan berkesempatan melihat segala fasilitas dari Widya Nusantara School. Kepala Sekolah Widya Nusantara School, Imroatun Nafiah, mengatakan sekolah pendidikan anak usia dini dan penitipan anak berkurikulum Cambridge Internasional dalam proses pembelajaran ini tetap menggunakan bahasa Inggris, Indonesia, dan daerah. Sekolah dengan 10 guru pengajar dilengkapi fasilitas bermain, perpustakaan, klinik, dan kafetaria. Jadi yang membedakan Win School ini dengan sekolah lain adalah yang pertama, kita menggunakan Cambridge Curriculum for early years, yang mana di Bali itu baru ada 3 sekolah dan kami adalah orang keempat, pihak keempat gitu ya, yang akan mendapatkan license Cambridge for early years. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami memang menggunakan bahasa Inggris, namun anak-anak dilatih untuk tetap bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Bali. Gitu. Yang membedakan lainnya adalah pengecekan suhu badan. Ketika anak datang ke sekolah, kita cek langsung suhu badannya dulu, baru habis selesai itu ketika mereka ada suhunya di atas 7,5, maka kita pulangkan. Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Nyoman Gede Astina menyatakan yayasan berdiri tahun 2000 selalu fokus di sektor pendidikan. Kali ini didirikan untuk pendidikan usia dini dan lebih menekankan pendidikan karakter anak sejak dini sehingga mampu berkembang dengan lingkungan. Untuk membentuk karakter anak-anak. Sekarang kan anak-anak ini soft skillnya ini, karakternya perlu mendapat perhatian yang lebih. Oleh karena itu kami mendirikanlah yang Win School ini, di mana kami akan mendidik anak-anak ini supaya karakternya bertumbuh kembang menjadi karakter yang baik, begitu, yang bisa dia menyayangi, saling menyayangi, kemudian dengan lingkungan dia juga bisa menjaga lingkungan, ada kejujuran dan seterusnya. Jadi kita berharap ya karakter ini harus kita perkuat dengan Win School ini. Win School saat ini sudah mendidik anak kelompok bermain dan TK berjumlah 39 orang, sedangkan untuk penitipan anak sementara berjumlah 20 anak. Pihak sekolah tetap membuka bagi masyarakat yang menitipkan putra-putri mereka mengikuti proses pendidikan di Win School. Winata, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi. Enggan memilih sekolah swasta, masyarakat masih terpaku sekolah negeri gratis.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, setiap tahun ajaran baru, calon siswa baru maupun orang tua selalu berbondong-bondong mencari sekolah negeri dan berusaha agar dapat diterima di sekolah negeri karena sekolah negeri dianggap gratis dan sekolah swasta dicap mahal. Padahal sejatinya sekolah negeri maupun swasta sama-sama memiliki tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap tahun ajaran baru masyarakat masih berebut kursi agar anak-anaknya dapat diterima di sekolah negeri. Hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bersekolah di sekolah negeri gratis, sedangkan di sekolah swasta memerlukan biaya yang lumayan mahal. Namun demikian, Kepala SMP Negeri 1 Denpasar, Niwayan Raiyani menyampaikan, pendidikan di sekolah negeri dikatakan gratis karena mendapatkan bantuan dana BOS dari pemerintah. Namun biaya pendidikan tidak sepenuhnya digratiskan. Dengan kata lain, ada beberapa biaya yang dibebankan kepada peserta didik. Sekolah gratis sesungguhnya gratis kan bahasa untuk gratis. Memang betul, untuk negeri itu digratiskan untuk kalau dulu namanya SPP. Nah sekarang ada diberikan gratis dari pemerintah yaitu dana operasional sekolah untuk bantu operasional sekolah yang disebut dengan dana BOS. Di mana dana BOS itu adalah untuk kebutuhan siswa. Di mana siswa dalam 1 tahun mendapat gratis dari pemerintah itu adalah biaya dari dana BOS 1.300.000 per siswa per tahun. Nah itu dari pemerintah digelontorkan melalui dana BOS. Itu untuk dana operasional siswa. Nah ada beberapa itu yang gratis, kemudian di masyarakat harus dibahasakan itu, berarti tidak semua gratis. Misalkan dia beli beberapa lembar kertas kerja, misalkan itu tidak gratis. Kemudian dia kan memakai pakaian seragam nih, kita tidak menutup kemungkinan kita semua ada pengadaan pakaian seragam misalkan, itu tidak gratis, itu beli. Kita sudah membahasakan kepada masyarakat tidak semua gratis. Meskipun banyak siswa baru yang tidak diterima di sekolah negeri, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini sudah sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis Juknis. Kepala SMA Negeri 1 Petang, Iwayan Sutika mengatakan, khususnya di wilayah seperti Petang, jumlah lulusan dari SMP yang mendaftar ke SMA masih terbilang rendah. Hal ini menyebabkan kuota di sekolah negeri tidak selalu terpenuhi. Ia menyebutkan bahwa sosialisasi terkait PPDB sudah dilakukan kepada masyarakat, namun kendala utama terletak pada pemahaman masyarakat yang beragam terhadap Juknis dan aplikasi PPDB yang digunakan. Kalau kebijakan sekarang kan namanya sistem penerimaan siswa baru SPMB Bu namanya sekarang. Itu memang ada beberapa ketentuan atau dari Juknis itu ada sistemnya domisili, afirmasi, prestasi, termasuk juga bina orang tua itu kan kalau di sekolah negeri, karena kita di SMA itu berkaitan dengan Disdikpora provinsi, artinya kita mengikuti Juknis dari sana begitu. Juknisnya termasuk juga aplikasi yang digunakan. Itu yang harus kita sesuai dengan Juknis pusat juga. Itu harus kita ikuti. Makanya penerimaan untuk di negeri itu ya sesuai dengan Juknis
SPMB yang ada dari Dinas Pendidikan Provinsi, termasuk juga aplikasi yang digunakan. Pihaknya berharap ke depannya masyarakat dapat lebih memahami mekanisme dan sistem penerimaan siswa baru agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan siswa maupun pihak sekolah. Sukma dan Bunga Widrayani, Bali TV. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi Bali pada Kamis 24 Juli 2025. Seleksi ini pemirsa diikuti oleh 15 orang peserta yang berasal dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Seleksi pemuda pelopor desa ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 24 sampai 26 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang berasal dari Kabupaten Kota se-Bali. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra menjelaskan, seleksi pemuda pelopor tahun ini ada perbedaan, yaitu proses pendaftaran dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Ke-15 peserta ini akan diseleksi, yang mana nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional. 15 orang pemuda pelopor desa ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, memiliki catatan kepeloporan yang sudah konsisten dilaksanakan. Jadi dari 15 orang ini kita akan laksanakan seleksi, harapannya bisa mewakili Bali, ya, mewakili Bali di pusat dari 5 bidang yang dilombakan, atau ada 5, yaitu yang pertama kewirausahaan, kedua sosial budaya, ketiga lingkungan, keempat tentang digital ekonomi, dan yang terakhir tentang sosial kemasyarakatan, seperti itu. Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Pelopor Provinsi Bali, Iwayan Dedi Sumantra berharap melalui seleksi ini agar pemuda Bali bisa berkiprah di tingkat nasional serta memiliki daya saing untuk bangsa dan negara. Selain itu, seleksi ini mampu menjadi pemicu atau trigger bagi pemuda-pemuda di Bali untuk terus berkreasi. Melalui seleksi pemuda pelopor desa tahun 2025 ini mampu menjadikan trigger bagi pemuda-pemuda Bali, khusus untuk generasi ke depan. Dan ini menjadi peluang besar bagi generasi muda, karena dengan bidang kepeloporan yang sekarang, itu ada transformasi bidang dari Kemenpora, kemudian ada bergabungnya 2 kementerian ini, yaitu bidang itu bisa memberikan lebih luas rasa pergerakan kepemudaan di Bali pada khususnya. Salah seorang peserta seleksi pemuda pelopor desa, Ide Bagus Eka Harista, menyampaikan kegiatan ini menjadi motivasi diri sendiri agar bisa terlibat membangun desa untuk Indonesia. Menjadi sebuah motivasi, dan saya rasa ini menjadi hal yang sangat luar biasa, kesempatan ini di mana kami sebagai pemuda memiliki peran serta dalam ikut membangun desa untuk Indonesia. Karena dari pergerakan kepemudaan ini menjadi sebuah dorongan motivasi yang dimana desa bisa berkembang, mengikuti sesuai zaman ke depannya yang relevan, dan inovasi yang hadir untuk mengembangkan regenerasi, menciptakan kader duplikasi delegasi ke depannya, supaya desa semakin berkembang dan semakin maju untuk Indonesia. Andika, Bali TV. Nuanu Creative City akan gelar Foto Bali Festival 2025, hadirkan karya 34 seniman dari 10 negara. Kami sudah kembali dengan informasinya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Sejatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati Kalau matang lan dingin kabut pedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Nuanu Creative City menggelar pembukaan Foto Bali Festival 2025 pada tanggal 26 Juli sampai dengan 17 Agustus 2025. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Nuanu Creative City, Pantai Nyanyi, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Tabanan. Foto Bali Festival 2025 merupakan sebuah inisiatif festival fotografi internasional yang diselenggarakan oleh Nuanu Creative City. Pada edisi perdananya, festival ini akan menampilkan berbagai program seperti pameran fotografi, lokakarya, diskusi, serta presentasi karya dari para seniman dan fotografer lintas negara. Festival ini akan menampilkan karya dari 34 seniman dari 10 negara yang akan dipamerkan di Labyrinth Art Gallery, Popper Triangle, Labyrinth Garden. Foto Bali Festival 2025 ini bertujuan untuk memperluas wawasan, mendobrak batas seni fotografi, dan menyampaikan nilai-nilai edukatif kepada publik, khususnya dalam ranah seni visual dan fotografi. Dalam Foto Bali Festival edisi pertama ini, saya bersama Gatari mewakili kurator memilih 32 proyek fotografi yang dihasilkan dari 34 fotografer dan seniman, mewakili 10 negara. Dalam kurasi, kami melihat relevansi konten, juga interpretasi para seniman dan fotografer dalam menerjemahkan tema yaitu live, dan kami melihat pendekatan artistik, tetapi juga apa yang ingin disampaikan oleh para fotografer dan senimannya masing-masing. Dalam kurasi kami melihat tentunya pendekatan artistiknya yang beragam, seperti apa cara-cara yang diambil oleh para pengirim gitu, tetapi juga melihat pentingnya cerita dan keberagaman cerita. Tentunya juga ada pertimbangan wilayah geografis karena ceritanya menjadi sangat spesifik dan saling melengkapi, tetapi juga ada keberagaman gender dan keterwakilan cerita dari Bali sendiri untuk kami tampilkan. Foto Bali Festival 2025 yang pertama di Nuanu ini mengangkat tema tentang life atau kehidupan, sehingga dalam Foto Bali Festival ini menginterpretasikan tentang berbagai sudut pandang masyarakat tentang kehidupan. Acara ini dihadiri oleh CEO Nuanu Creative Center, Mr. Lev Kroll, Miss Kelsang Dolma, Festival Director, 2 kurator, Miss Eng Suwanti dan Miss Gatari, seniman, serta tim penyelenggara, dan menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat visi dan program yang dihadirkan dalam edisi perdana festival ini. Dewi Suwarini dan Devi, Bali TV. Central Taiwan University of Science and Technology International Volunteer Team mengunjungi Pantai Asuhan Benih Harapan di Banjarkuanji, Desa Dalung kemarin sore. Kunjungannya dengan memberi tali kasih, mengajak bermain dan bernyanyi disambut sukacita anak-anak panti. Kedatangan tim relawan internasional Central Taiwan University of Science and Technology International (CTUST) di Panti Asuhan Benih Harapan di Banjarkuanji, Desa Dalung disambut anak-anak panti dengan menampilkan bernyanyi bersama serta memainkan beberapa instrumen kulintang dan angklung. Pimpinan Panti Asuhan Benih Harapan,
Triposa mengatakan panti yang berdiri tahun 2000 ini saat ini dihuni 60 anak berusia dari 2 tahun hingga 21 tahun berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Kedatangan relawan salah satu kampus di Taiwan ini diapresiasi dan pihaknya mengucapkan terima kasih atas tali kasihnya. Itu sangat memberikan inspirasi kepada kami, memberikan banyak hal untuk mengajarkan hal-hal yang baik buat anak-anak, dan kami bersyukur dari kunjungan ini juga kami menerima bantuan kasih dari mereka. Terima kasih banyak. Dekan Fakultas Keperawatan Central Taiwan University of Science and Technology International (CTUST), Tsai Liyun menyatakan kegiatan dari kampusnya membawa sejumlah muridnya di Bali melakukan kegiatan kemanusiaan seperti pemeriksaan kesehatan dan kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo di wilayah Bali. Kunjungan ke panti asuhan Benih Harapan untuk berbagi kasih dan bersukacita dengan anak panti. 我们带领的学生来到巴厘岛，关心我们的老人院、我们的孤儿院。 Oke, kami membawa murid-murid kami datang ke Bali karena mempunyai hati untuk panti jompo dan anak-anak yatim piatu. 希望世界能够看见台湾。 Oke, kami berharap dunia bisa tahu Taiwan. 特别我们是医护相关的学校。 Oke, terutama di dalam universitas kita. 我们是以人为本。 我们用我们的关怀跟爱走出这个世界。 Oke, kami datang di sini dengan hati yang penuh kasih dan memberikan terang di tempat ini. Terlaksananya kegiatan amal tim relawan CTUST selama di Bali difasilitasi oleh PT Kober Bali Tour and Travel. Kegiatan di panti ini, para mahasiswa mengajak anak-anak panti bernyanyi dan menari dance bersama, membuat trompet plastik, dan membuat mainan dari balon dengan membentuk kupu-kupu dan topi. Disambut dengan penuh sukacita dan riang gembira. Winata, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan ratusan WNA terjaring operasi patuh tanpa helm.
Pemirsa, selama pelaksanaan operasi Patuh Agung 2025, Polres Badung menjaring ratusan warga asing. Pelanggaran yang dilakukan WNA tersebut dominan tanpa helm. Kasat Lantas Polres Badung AKP Wayan Sugianto mengungkapkan operasi Patuh Agung 2025 akan berakhir dan Satlantas Polres Badung telah melakukan kegiatan itu dengan maksimal. Pada operasi tersebut tilang lewat etle statis 328, manual 239 dan teguran 216. WNA yang ditindak 221 orang dan didominasi asal Rusia. Sedangkan WNI yang melakukan pelanggaran 107 orang. Pelanggaran tanpa helm 119, tanpa TNKB atau plat nopol 40, syarat teknis 71, rambu-rambu 9 dan tanpa surat-surat 89. Barang bukti yang diamankan 134 STNK, 92 SIM dan sepeda motor 102 unit. Pelanggaran yang dilakukan WNA tersebut yakni tanpa helm atau tidak SNI dan kendaraan tidak lengkap. Terkait wilayah rawan pelanggaran dilakukan WNA yaitu Canggu dan Mengui. Dibandingkan tahun lalu, penindakan yang dilakukan selama operasi Patuh Agung 2025 mengalami peningkatan sebanyak 6%. Sementara jumlah laka lantas turun 19% dari 32 kasus jadi 26 kejadian. Pada periode sama tahun 2024, sebanyak 32 kejadian, meninggal 1 orang dan 37 luka ringan. Sementara pada 2025 terjadi 26 laka lantas, 1 orang meninggal dan luka ringan 30 orang. Ada 328 yang kami lakukan penindakan hilang. Dari 328, 221 itu warga negara asing. Dan barang tentu warga negara asing yang kami prioritaskan itu pelanggaran kasat mata, tidak menggunakan helm sesuai dengan standar, kelengkapan kendaraan tidak lengkap, contohnya tidak menggunakan spion, dan itu knalpot tidak sesuai dengan spek tek. AKP Sugianto mengimbau kepada masyarakat khususnya WNA supaya tertib berlalu lintas terkait tidak melakukan pelanggaran kasat mata dan administrasi. Untuk pemilik usaha sewa kendaraan supaya selalu mengingatkan pelanggannya agar mematuhi aturan berlalu lintas. Raiswantara, Bali TV. Megoak-goakan menjadi salah satu permainan tradisional dari Desa Panji Buleleng yang mengambil kisah dari strategi Perangki Barak Panji Sakti saat menyerang Blambangan yang mengambil formasi burung gagak. Kisahnya berawal dari strategi perang Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti saat menyerang Blambangan. Pasukannya meniru gerakan burung gagak goak dalam formasi untuk mengalahkan musuh. Setelah kembali, pasukan ini mengadaptasi gerakan tersebut menjadi permainan rakyat yang dikenal sebagai megoak-goakan, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian sejarah kepahlawanan Ki Barak Panji Sakti. Permainan ini melibatkan kelompok yang berbaris saling berpegangan dan kelompok goak berusaha menangkap ekor kelompok lawan. Megoak-goakan bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga sarana untuk memperkuat rasa persatuan, kekompakan dan pelestarian budaya. Untuk mengenang sejarah kepahlawanan Ki Barak Panji Sakti dan sebagai bentuk pelestarian budaya, permainan tradisional ini sering dipentaskan dalam pegelaran seni dan budaya oleh kelompok seni dari Desa Panji, Kecamatan Sukesade Buleleng. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Yasser Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.